Yo, hello guys. Kembali lagi nih bersama kami di channel Apache yang membahas seputar review alur cerita perfilman. Dan kali ini kita akan melanjutkan kisah dari Nobita di film Stand By Me yang pertama. Di film ini menceritakan perjalanan Nobita, ini ingin sekali bertemu dengan neneknya kembali. Dan Nobita harus mewujudkan impian sang nenek, yaitu melihat Nobita menikah dengan Shizuka. Langsung saja kita bahas filmnya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan notifikasinya biar dapat notif dari kami. Film diawali dengan Nobita yang akan pulang dari acara pesta bujangnya. Nobita yang habis mabuk-mabukan segera pulang ke rumah karena besok adalah hari pernikahannya dengan Shizuka. Di sepanjang perjalanannya, Nobita tiba-tiba merindukan Doraemon. Ternyata Nobita dan Doraemon sedari tadi mengawasi Nobita dewasa. Kemudian mereka berdua pun kembali ke masanya. Film pun dimulai. Di siang hari yang cerah, Nobita yang sedang merasa bahagia karena dia akan ulang tahun tiba-tiba dimarahi oleh ibunya karena ibunya menemukan nilai ujian Nobita yang disembunyikan di laci mejanya. Kemudian Nobita berpikir bahwa Nobita bukanlah anak kandung dari keluarganya, melainkan Nobita adalah anak pungut. Doraemon lalu menanggapi perkataan Nobita yang konyol itu. Nobita lalu bertanya apa yang sedang dilakukan Doraemon. Doraemon ternyata sedang mengecek peralatannya. Nobita lalu menemukan alat Doraemon yang diberi nama tongkat pelupa. Doraemon menjelaskan ketika menggunakan tongkat tersebut, maka penggunanya akan lupa dengan apa yang terjadi sebelumnya. Nobita lalu menyuruh Doraemon untuk memukul ibunya dengan menggunakan alat tersebut agar ibunya tidak perlu marah-marah lagi ke Nobita. Ya, emang anak durhaka ya Nobita ini. Namun Doraemon tidak mau melakukannya. Nobita terus memaksa Doraemon untuk meminjamkan alatnya. Kemudian laci meja Nobita tiba-tiba terbuka. Ternyata paket dari masa depan muncul di hadapan Doraemon. Doraemon lalu membuka paket tersebut dan itu adalah alat penukar jiwa, di mana jika alat itu digunakan, maka jiwanya akan tertukar. Nobita lalu berinisiatif untuk bertukar jiwa dengan Doraemon. Ya, agar Doraemon lah yang sering diomelin sama ibunya Nobita. Nobita tiba-tiba masuk ke dalam mesin waktu. Namun tak lama kemudian dia kembali lagi. Doraemon merasa kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Nobita. Kemudian ibu Nobita memanggilnya untuk menyuruh Nobita berbelanja. Nobita dan Doraemon pun bersembunyi di atas plafon. Ketika Nobita menyembunyikan nilai ujiannya, dia menemukan boneka yang ia miliki waktu masih kecil dulu. Dia teringat bahwa dulu boneka tersebut pernah rusak, dan nenek Nobita lah yang memperbaiki boneka itu. Nobita sangat merindukan neneknya. Namun sayang, neneknya sudah meninggal saat Nobita masih TK. Nobita ingin sekali bertemu dengan neneknya. Doraemon lalu menyetujui permintaan Nobita itu dengan menggunakan mesin waktu. Mereka berdua pun berangkat ke masa lalu. Sesampainya di masa lalu, Nobita dan Doraemon langsung mencari nenek. Namun ia malah bertemu dengan ibunya Nobita yang pada saat itu masih terlihat muda. Sontak mereka berdua langsung diusir dari rumah. Tak lama kemudian, Nobita bertemu dengan Nobita kecil yang pada saat itu berusia 3 tahun. Namun Nobita kecil tiba-tiba menangis. Untung saja Shizuka kecil datang dan memujuk untuk bermain. Nobita lalu mendengar suara Giant dan Sunio kecil. Ternyata mereka berdua yang membuat Nobita kecil menangis karena permennya diambil olehnya. Nobita dewasa lalu memukulnya. Kemudian Nobita terkejut karena sang nenek tiba-tiba muncul di hadapannya. Seakan tak percaya dia bisa bertemu dengan neneknya lagi. Ternyata sang nenek baru saja mencari penjual kembang api. Nobita kecil langsung memarahi neneknya karena sang nenek tidak mendapatkan kembang api tersebut. Shizuka kecil yang melihat hal itu seketika langsung meninggalkan Nobita. Mendengar Nobita kecil menangis, ibunya langsung memarahi Nobita dewasa.
Nobita dewasa mencoba menjelaskan bahwa dia adalah Nobita dari masa depan. Namun itu sia-sia. Ibunya tidak percaya dan menganggap itu hal aneh. Doraemon lalu menyuruh Nobita untuk kembali ke masanya. Tetapi Nobita bersikukuh ingin mengobrol dengan neneknya. Di sela pembicaraan Nobita dengan neneknya, nenek ingin sekali melihat pengantin Nobita. Maka dari itu, Nobita mencoba mewujudkan impian sang nenek. Doraemon lalu mengeluarkan televisi waktu untuk melihat hari pernikahan Nobita. Ketika televisi menampilkan gambar, ternyata di situ sedang terjadi masalah. Doraemon dan Nobita bergegas menuju ke masa depan. Sesampainya di masa depan, Nobita dan Doraemon melihat pembicaraan keluarga Nobita dan Shizuka bahwa Nobita dewasa belum datang pada acara pernikahannya. Shizuka lalu merasa khawatir dengan Nobita dewasa. Lalu Doraemon mempunyai ide agar pernikahannya berjalan lancar dengan mengubah Nobita menjadi Nobita dewasa. Pada saat acara pernikahannya dimulai, Nobita sangat gugup sekali. Sampai-sampai di saat sesi pembacaan pidato, dia tidak bisa membacakannya. Lalu Nobita beralasan untuk kembali mengambil teks pidatonya. Sembari menunggu Nobita, Giant dengan suara emasnya langsung bernyanyi. Nobita dan Doraemon kemudian mencari Nobita dewasa dengan bantuan alat Doraemon. Namun alat tersebut tertinggal di kamar. Pada akhirnya mereka menemukan skuter milik Nobita dewasa yang pada saat itu terparkir di pinggir jalan. Mereka langsung mencari keberadaan Nobita dewasa. Doraemon lalu teringat dengan mesin waktunya, dan benar saja, Doraemon kehilangan mesin waktunya. Dan orang yang hanya bisa menggunakan mesin waktu di masa depan hanyalah Nobita dewasa. Doraemon dan Nobita merasa kebingungan bagaimana cara mereka kembali ke masa depan. Tanpa tidak sengaja, Doraemon menemukan alat satu-satunya yang bisa membawa mereka kembali ke masanya. Ternyata itu adalah kejadian di awal film pada saat Nobita kerasukan jiwanya. Nobita seketika itu langsung pergi menggunakan mesin waktu untuk menyelamatkan Doraemon. Dan Nobita mengembalikan jiwanya ke tubuh aslinya. Nobita lalu diantarkan pulang oleh Doraemon. Namun Doraemon tiba-tiba teringat sesuatu. Ia lalu masuk ke kamar Nobita dengan menggunakan selimut transparan agar mereka tidak curiga. By the way, ini juga merupakan kejadian di awal film. Doraemon lalu mengambil tongkat Google Maps. Tongkat tersebut digunakan untuk mencari keberadaan Nobita dewasa. Lalu mereka berdua akhirnya menemukan Nobita dewasa yang pada saat itu di lapangan. Nobita dewasa menjelaskan bahwa alasan dia tidak bisa datang di acara pernikahannya karena dia takut tidak bisa membahagiakan Shizuka. Nobita dewasa juga menjelaskan bahwa ketika dia di toilet umum, dia tidak sengaja menemukan mesin waktu. Kemudian Doraemon menunjukkan televisi waktu untuk melihat masa depan Nobita. Ternyata Shizuka sangat mengkhawatirkan Nobita yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Nobita sangat menyesal telah meninggalkan Shizuka. Namun Nobita ingin memperbaiki semuanya. Doraemon lalu memberikan alat penukar jiwa untuk menukar jiwa Nobita dewasa dengan Nobita kecil. Tak lama kemudian, dia pergi keluar rumah untuk bersenang-senang. Namun tak sengaja, ia bertemu dengan Giant dan Suneo. Mereka berdua sedang bermain baseball. Nobita seketika itu ingin ikut dalam permainannya. Namun sayang, meski Nobita sudah dewasa, namun tetap saja tidak pernah bisa bermain baseball. Meski begitu, Nobita sangat senang sekali. Sampai-sampai Giant dan Suneo memarahi Nobita karena ia sangat merindukan suasana yang dulu ia alami. Di saat Nobita dan Doraemon pulang ke rumah, ia ternyata sedang ditunggu oleh kurir paket yang mengantarkan paket berisi alat penukar jiwa tadi. Ia mengatakan bahwa alat tersebut harus sesegera mungkin dikembalikan karena desain dari alat tersebut masih belum sempurna. Jika jiwa Nobita belum dikembalikan seperti semula, maka Nobita kecil dan Nobita dewasa akan kehilangan kesadarannya. Doraemon lalu merasa khawatir. Ia memutuskan untuk mencari Nobita. Nobita yang pada saat itu sudah lolos dari kejaran Giant dan Suneo, malah kini mendapatkan masalah lagi. Ia harus berurusan dengan sekelompok pemuda. By the way, ini pemudanya kayak di film Crow Zero ya. Ia tak sengaja menabrak pemuda tersebut.
Pemuda itu lalu meminta ganti rugi 2000 yen kepada Nobita, bahwa uang yang ia berikan adalah uang dari masa depan. Merasa dipermainkan, pemuda itu lalu ingin memukul Nobita. Nobita lalu menaiki Honda C70 dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Karena Nobita yang belum begitu mahir dalam bersepeda, ia lalu terjatuh di dekat sungai. Pada saat itu, Nobita perlahan kehilangan kesadarannya. Ketika pemuda tadi yang sudah sampai di sungai langsung menghajar Nobita. Shizuka lalu datang untuk mencegah mereka agar Nobita tidak dipukuli. Namun tiga pemuda itu malah menakuti Shizuka. Nobita yang melihat hal itu langsung menghajar mereka. Tak lama kemudian datanglah Giant dan Suneo. Giant mengatakan kalau yang hanya boleh memukul Nobita adalah dirinya. Perkelahian pun berakhir dengan Nobita, Giant, dan Suneo yang babak belur. Kemudian Shizuka menghampiri Nobita karena ia merasa khawatir. Namun kali ini Nobita benar-benar kehilangan kesadarannya. Giant, Suneo, dan Shizuka seketika itu langsung panik. Di sisi lain, Doraemon dan Nobita yang saat itu sedang mencari Nobita juga mulai kehilangan kesadarannya. Tak lama kemudian, Nobita lalu pingsan. Sistem dari alat penukar jiwa itu pun memberitahu bahwa waktunya akan habis. Doraemon di situ langsung panik. Lalu Doraemon mengeluarkan pintu kemana saja, karena mungkin dengan cara itu Doraemon bisa langsung menemui Nobita dewasa. Dan akhirnya Doraemon berhasil menemukan Nobita dewasa. Doraemon lalu memasang alat tersebut kepada mereka. Dikarenakan waktu dari alat tersebut sudah mencapai batasnya, alat tersebut tidak bisa mengembalikan jiwa Nobita. Namun, ingatan Nobita tiba-tiba muncul yang membuat alat tersebut berfungsi lagi. Dan jiwa mereka pun bisa tertukar kembali. Nobita akhirnya bisa tersadar lagi. Kini Nobita dewasa harus kembali ke masa depannya untuk melanjutkan prosesi pernikahannya dengan Shizuka. Nobita ingin kembali ke masa saat ia dilahirkan. Ia ingin mengetahui arti dari nama yang ia berikan dari orang tuanya. Nobita lalu mengikuti ayahnya ke rumah sakit untuk menjenguk bayi Nobita. Dan pada akhirnya, ayahnya memberikan nama bayi tersebut dengan nama Nobi Nobita. Karena nama tersebut memiliki arti yang ceria dan juga peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka bertiga akhirnya kembali ke masa depan untuk melanjutkan pernikahan Nobita dewasa. Namun di sini, Nobita dan Doraemon tidak bisa ikut ke acaranya, dikarenakan mereka sedang ada janji. Nobita lalu memberikan cincin yang ia terima dari Shizuka. Kemudian Nobita memasuki acara pernikahannya dan memberikan pidato kepada semua orang. Nobita terkejut dengan kehadiran neneknya. Ternyata janji yang Nobita katakan tadi adalah untuk membawa sang nenek melihat Nobita menikah dengan tunangannya. Shizuka lalu mengatakan bahwa sebenarnya Nobita yang ia temui adalah Nobita palsu. Dan Shizuka meminta kepada Nobita untuk memakai ulang cincin pernikahannya. Di sore hari saat Nobita hendak kembali pulang, sang nenek berterima kasih banyak kepada Nobita karena Nobita sudah mengabulkan permintaan sang nenek. Pada saat perjalanan pulang, Doraemon tidak sengaja menyenggol tongkat pelupa dan membuat Nobita lupa ingatan. Namun Doraemon menjelaskan apa yang terjadi kepada Nobita di masa depan. Film pun selesai. Ending yang sangat mengharukan ya guys ya. Di sini akhirnya Nobita berhasil mewujudkan impiannya, yaitu di masa depan Nobita menikah dengan Shizuka. Dan di sisi lain, Nobita juga berhasil menemui neneknya lagi dan menepati janji sang nenek. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Terima kasih.